Halo, saya Tabita Priski Putri dari kelas D3 MP 4404. Pada saat ini saya akan mempresentasikan tentang laporan marketing intelijen saya mengenai produk yang saya observasi, yaitu smartphone Oppo. Sekarang saya akan menjelaskan tentang profil dari smartphone Oppo yang saya akan presentasikan di sini, yaitu Oppo adalah penyedia layanan elektronik dan teknologi global yang membawakan perangkat elektronik seluler terbaru dan tercanggih di lebih dari 20 negara, termasuk Amerika Serikat, China, Australia, dan negara-negara lain di Eropa, Asia Tenggara, Asia Selatan, Timur Tengah, dan Afrika. Oppo Mobile adalah perusahaan elektronik konsumen dan komunikasi seluler Tiongkok yang berkantor pusat di Dongguan, Guangdong, Tiongkok, dan dikenal dengan ponsel cerdas, pemutar Blu-ray, dan perangkat elektronik lainnya. Produsen ponsel cerdas terkemuka Oppo adalah merek ponsel cerdas teratas di Tiongkok pada tahun 2019 dan menduduki peringkat nomor 5 di seluruh dunia. Oppo merupakan bagian dari BBK Electronics bersama dengan Vivo dan Realme. Oppo berusaha memberikan pengalaman menggunakan ponsel terbaik melalui desain cermat dan teknologi yang cerdas. Oppo ini adalah salah satu smartphone yang paling banyak digunakan oleh masyarakat Indonesia. Selanjutnya, saya akan menjelaskan latar belakang dari observasi saya terhadap produk smartphone Oppo ini. Dalam manajemen pemasaran, marketing intelligence adalah kemampuan organisasi untuk mencari serta mengambil informasi sehari-hari yang jelas dan relevan dengan pasar perusahaan, dikumpulkan dan dianalisis secara khusus untuk tujuan yang akurat dan percaya diri, pengambilan keputusan dalam menentukan peluang pasar, strategi penetrasi pasar, pengembangan pasar, dan metrik. Intelijen pemasaran diperlukan ketika memasuki pasar dalam negeri maupun luar negeri yang sangat berpengaruh terhadap strategi manajemen pemasaran. Melalui observasi terhadap produk smartphone Oppo dan lainnya melalui survei ataupun riset, kita sebagai mahasiswa manajemen pemasaran dapat mengetahui, menganalisis tren smartphone yang berkembang di pasar Indonesia dan menentukan langkah-langkah atau strategi yang tepat dalam mengembangkan pemasaran suatu produk seperti yang saya angkat dalam presentasi saya, yaitu produk smartphone Oppo. Selanjutnya, saya akan menjelaskan hasil dari observasi saya. Yang pertama, responden saya berjumlah yaitu 9 responden. Dari 9 responden tersebut, ada 5 laki-laki dan 4 perempuan. Dari responden saya, ada 2 orang yang berusia 18 tahun, ada 5 orang yang berusia 19 tahun, ada 1 orang yang berusia 44 tahun, dan ada 1 orang juga yang berusia 51 tahun. Dan dari responden saya, ada 1 orang yang tidak bekerja, ada 1 orang yang merupakan seorang guru swasta, ada 1 orang yang merupakan seorang wira swasta, dan 6 orang adalah mahasiswa. Berikutnya, saya akan menjelaskan hasil dari interview atau wawancara saya dengan konsumen. Berikut adalah data responden saya. Yang pertama adalah responden saya yaitu ayah saya yang pertama. Merek smartphone yang digunakan yaitu Oppo. Alasan ayah saya menggunakan smartphone tersebut adalah karena awet, tahan banting, dan tahan air. Menurut ayah saya, pesaing smartphone tersebut yaitu merek Samsung. Kelebihan dari smartphone Oppo menurut ayah saya adalah kameranya yang lebih tajam yaitu 12 megapiksel. Menurut saya kekurangan dari smartphone Oppo itu relatif.
Dan menurut ayah saya, kualitas smartphone tersebut bagus, tahan lama, agak mahal, tetapi mudah ditemukan. Selanjutnya yaitu responden selanjutnya yaitu ibu saya. Merek smartphone yang ibu saya gunakan yaitu Samsung. Alasan ibu saya menggunakan smartphone tersebut yaitu karena tampilannya eksklusif dan warna smartphone-nya. Menurut ibu saya, pesaing dari smartphone Samsung yaitu Oppo. Kelebihan dari smartphone Samsung menurut ibu saya yaitu dari segi bahan yang lebih kuat dan juga tahan banting. Tetapi kekurangan dari smartphone Samsung yaitu menurut ibu saya yaitu kameranya yang kurang tajam. Kualitas smartphone menurut ibu saya yaitu smartphone Samsung itu bagus, tahan banting, agak mahal, dan mudah ditemukan. Responden ketiga yaitu seorang teman saya dan dia menggunakan smartphone Vivo. Alasan teman saya menggunakan smartphone Vivo yaitu memiliki performa yang mumpuni dengan harga yang terjangkau dan cocok untuk gamer seperti teman saya. Menurut teman saya, pesaing smartphone tersebut yaitu smartphone Oppo, Realme, dan juga Samsung. Kelebihan smartphone Vivo menurut teman saya yaitu baterainya dengan kapasitas 5000 mAh yang tahan seharian, layar yang HD, kamera dengan AI yang mumpuni, dan hadir dengan RAM dan internal yang besar, jadi sangat lancar dalam melakukan aktivitas. Namun, menurut teman saya, kekurangan dari smartphone Vivo yaitu performa chipset yang kurang, jadi jika bermain PUBG hanya bisa memilih pengaturan medium saja, belum fast charging, belum menggunakan Gorilla Glass, tidak hadir dengan layar OLED. Menurut teman saya, kualitas smartphone Vivo yaitu bagus, baterainya juga tahan lama, harganya terjangkau dan juga mudah ditemukan. Selanjutnya yaitu responden keempat, yaitu teman saya juga, dan smartphone yang dia gunakan yaitu Vivo. Alasan teman saya menggunakan smartphone Vivo tersebut yaitu karena harganya yang terjangkau. Menurut teman saya, pesaing smartphone Vivo yaitu Realme dan Samsung. Kelebihan smartphone Vivo menurut teman saya yaitu kelebihannya ada dari jenis kameranya. Menurut teman saya, kekurangan dari smartphone Vivo yaitu baterai HP-nya mungkin seperti daya tahan baterainya yang kurang lama. Menurut teman saya, kualitas smartphone-nya itu yaitu bagus, tahan lama, harganya terjangkau dan mudah didapat. Selanjutnya, responden kelima, teman saya seorang perempuan, dia menggunakan smartphone Samsung. Alasan dia menggunakan smartphone Samsung yaitu karena bisa mendownload aplikasi dengan bebas. Seperti yang kita ketahui, di mana biasanya HP Android itu lebih bebas dapat dalam mendownload aplikasi, sementara di HP iPhone kita tidak bisa mendownload aplikasi sebebas di Android. Menurut teman saya, pesaing smartphone Samsung yaitu iPhone. Menurut teman saya, kelebihan smartphone Samsung yaitu bisa download dengan bebas seperti yang dia sudah sebutkan sebelumnya. Menurut teman saya, kekurangan smartphone Samsung yaitu aplikasi dan softwarenya. Menurut teman saya, kualitas smartphone Samsung itu sedang. Baterainya tidak begitu tahan lama, sangat murah, dan juga mudah didapat. Selanjutnya, yaitu kesimpulan. Pertama, kesimpulannya menurut saya, pertama, smartphone Oppo adalah smartphone yang paling diminati masyarakat di Indonesia. Dapat diwakilkan dari observasi saya, yaitu 33,3% dari responden saya menggunakan smartphone Oppo. Yang kedua, smartphone Oppo diminati masyarakat Indonesia karena harganya yang terjangkau, kualitas yang mumpuni, dan multifungsi. Yang ketiga, yaitu
Masyarakat Indonesia mempertimbangkan kualitas kamera dalam membeli smartphone, karena kebanyakan dari responden mengungguli smartphone dari segi kameranya. Kita dapat melihat sendiri berbagai macam iklan smartphone di TV, kebanyakan akan meng-highlight kualitas kamera dari smartphone tersebut. Karena masyarakat Indonesia kebanyakan akan sangat tertarik jika kamera sebuah smartphone itu memiliki megapiksel yang tinggi. Yang keempat, smartphone Oppo banyak dipilih masyarakat Indonesia yang mayoritas masyarakatnya berekonomi menengah dan menengah ke bawah. Selanjutnya yaitu saran. Pertama, menurut saya produsen perlu memperhatikan bukan hanya eksklusivitas dari produk smartphone, tapi perlu juga bagi produsen untuk memperhatikan target pasarnya. Contohnya di Indonesia yang dimana masyarakat mayoritas berekonomi menengah ke bawah. Jadi, produsen harus mampu menciptakan smartphone yang bukan hanya bagus kualitasnya, tetapi juga harganya pas di kantong masyarakat Indonesia yang kebanyakan mayoritasnya berekonomi menengah ke bawah. Lalu saran yang kedua yaitu, jika smartphone lain ingin unggul dan memiliki daya beli yang tinggi seperti Oppo, maka harus dapat menciptakan keunikan tersendiri dari smartphone tersebut, tidak meniru, dan tentu saja harus multifungsi dan memiliki harga yang terjangkau. Yang ketiga, marketing adalah ujung tombak suatu perusahaan smartphone. Marketer dari smartphone tersebut harus mampu menarik masyarakat pada produk mereka. Ide-idenya juga harus orisinil dan seorang marketer perusahaan harus mempelajari bagaimana perusahaan smartphone lain berprogres dengan produk mereka. Saran yang keempat yaitu stay up to date, mengikuti arus tren, dan perusahaan maupun marketer dan semua bagian-bagian dari perusahaan harus mendengarkan saran dan kritik dari pelanggan. Karena jika perusahaan tidak mengikuti saran dan kritik dari pelanggan, lama-kelamaan pelanggan pasti akan meninggalkan smartphone atau suatu produk. Karena bagi pelanggan, produk tersebut tidak sesuai dengan keinginannya. Jadi, saran dan kritik dari pelanggan itu adalah hal yang sangat penting. Demikian presentasi dari saya mengenai laporan marketing intelligence terhadap produk smartphone Oppo.